lagi di Kisum, Kisah di Balik Musik bareng sama gua Nada, dan hari ini kita lagi kedatangan karena mereka. Mungkin boleh perkenalan dulu sama teman-teman. Hai, siapa aja nih karena mereka ini? Ya, hai teman-teman, aku Hiro Herda di gitar dan vokal. Aku Penat di gitar. Saya Chandra di bass. Saya Panitia di drum. Oke, itu dia ya kakak-kakak dari karena mereka. Apa kabar nih kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah lumayan senang ya karena pandemi udah selesai. Oke. Jadi kita bisa manggung-manggung lagi. Bisa manggung-manggung lagi, dan baru-baru aja karena mereka rilis single ya. Nah, nanti kita obrolin. Tahan dulu. Nah, tahan dulu. Kita intro dulu. Nah, kan karena mereka nih dari Kulon Progo ya. Kulon Progo. Iya. Nah, boleh jelasin nggak sih, ini pertanyaan yang random sih sebenarnya. Apa sih peyek, undur-undur sama geblek tuh apa sih? Kalau geblek sih kayak itu ya. Geblek. Geblek ya, geblek. Itu kayak mochi apa? Cireng. Cireng. Oke. Jadi kayak cireng itu cuma di sana banyak apa? Singkong. Dari singkong. Oh, makanya pakai micin juga? Enggak. Oh, bukan. Pakai tempe makanya. Tempe. Pakai tempe. Kan terkenalnya di sana geblek tempe. Oh, ya. Kalau undur-undur? Undur-undur tuh yang di pantai, yang Kepiting kecil. kepiting kecil Kecil. yang sering sembunyi itu loh. Di pasir, Oh, masuk pasir. apa sih baby crabs? Bukan ya? Beda ya? Bahasa Iya, Inggrisnya Iya semacam itulah. Oh, itu makannya pakai apa tuh? Ya Emang itu gitu orang dong? peyek gitu. Dibikin peyek. Oh, dibikin peyek. Dibikin peyek. Oh, Isinya kan kacang kalau peyek ya. Iya, Nah, itu diganti kacang. sama undur-undur. oh, kalian pada suka nggak? Doyan. Doyan. Doyan enggak begitu. Tapi undur-undur bukan yang obat buat kolesterol ya? Salah ya? Oh ya? Salah apa? Kayaknya ya sih. Kayak udah pada nggak tahu Iya, juga ya? iya. Oh iya. Iya. Jadi undur-undur itu bisa untuk mengobati kolesterol. Digoreng pakai minyak yang banyak tuh. Oh, Sama. Jadi obat itu. itu nyari penyakit. Nanti kolesterol sedikit. Oh, oke. Nah, dengar-dengar nih ngomongin soal daerah, dulu karena mereka ini bikin band sambil ambil kredit usaha rakyat. Kredit Iya bener usaha, ya? ya. Bisa ceritain gak sih itu gimana, Kak? Itu proses album itu ya? Proses album pertama kita. Jadi waktu kita masih sekolah, kita tuh udah bikin album Itu di tahun berapa, Kak? tahun 2012. 2012, oke. Itu ya prosesnya dari 2012 terus rilisnya 2014. Nah, kendalanya anak sekolah kan biasanya seperti itu. Iya. Kita kekurangan dana untuk membuat album. Oke. Itu makanya kita waktu itu ada program yang namanya kredit usaha rakyat. Gitu. Itu kalian dapat informasi dari seseorang kah atau nyari info sendiri? Nyari ibu sendiri. Oke. Ya. Terus Kita pinjam untuk membiayai album sama perilisannya. oke. Terus hasilnya gimana? Kalian ngerasa untung nih kita melakukan pinjaman ini. Untungnya sih dari off air. Jadi Oh. ketika kita rilis, yang kebetulan lagu-lagunya juga lumayan waktu itu, terus kita diundang-undang di acara pensi, Oke. terus acara komunitas gitu. Untungnya di situ. Untungnya di situ. Itu tuh gimana sih, Kak, sebenarnya prosesnya? Kalian minjem uang, Iya. terus nanti dikembalikan gitu? Iya, dikembalikan per bulan gitu kan kalau kredit saya. Oh, iya. Tapi kok bisa seberani itu sih? Maksudnya ya kalian masih anak sekolah tuh waktu itu. Minjemnya juga nggak besar-besar sih waktu itu. Cuma yang penting bisa biayain buat rekaman sama untuk perilisannya itu. Untuk perilisannya itu. Untuk perilisannya waktu itu kita kan rilis di namanya Pura Wisata Yogyakarta, itu kan harus Oke. sewa tempat, sewa alat gitu kan. Jadi ya udah harus ada modal ya untuk itu. Oke. Terus dulu karena mereka juga sering manggung di Jogja National Museum ya, dan Iya. harus bayar kalau mau tampil. Iya. Iya ya. Itu tuh jadi satu batu loncatan nggak sih bagi karena mereka, atau ada batu loncatan lain nih sebenarnya? Awal mulanya kita kan berawal dari band Regis ya. Band Regis itu band apa ya? Kalau Kolektif ya? kolektif kita main di acara komunitas, kita pengen tampil di situ ya kita harus bayar uang kolektif. Ya. Awal mulanya seperti itu sih. Oke. Dan awal mulanya juga di Jogja National Museum. Oke. Tapi kalau bisa dibilang acara mana yang bikin akhirnya karena mereka mulai dikenal banyak orang tuh, acara apa, Kak? Setelah rilis album itu ya Mas Chandra ya. Mm-mm. Setelah Setelah rilis rilis album album. tahun 2014. Nah, setelah itu memang
emang lagu-lagunya lumayan banyak dikenal, terus kita juga mulai banyak undangan dari album itu. Oke. Nah, sekarang berarti instrumennya ada gitar, bass satu. Ada sama drum ya. Iya. Ada kepikiran nambah instrumen lain nggak untuk karena mereka ini? Belum sih, karena kita sekarang kan pakai sponsor. Jadi oke. saya dimasukin sponsor itu. Oke, karena terbilang karena mereka udah 12 tahun ya, tahun ini mau 13 tahun ini. Oke, 13 tahun lumayan udah tua ya bandnya ya. Udah lama lah jalannya, jangan tua. Udah lama. Perjalanannya udah panjang gitu. Ini masih muda-muda di sini ya. Oke. Nah, ngobrolin tentang single terbarunya karena mereka yang berjudul Ayah Ibu. Nah, itu dengar-dengar dibikin karena terinspirasi dari Kang Emil. Betul apa betul? Liriknya. Oh, liriknya. Oke, gimana tuh? Jadi waktu pembuatan lirik yang kebetulan aku lagi explore Instagram terus nemu puisi itu. Di puisi itu seakan-akan si anaknya Pak Ridwan Kamil yang bikin gitu. Oke, ya. Terus terinspirasi bikin liriknya Ayah Ibu tuh. Pun itu juga terlihat dari visual di video ya. Itu gimana perasaan seorang anak gitu ya. Itu kalian pas bikin itu dan memperdengarkan itu sedih nggak sih Kak? Ada tersentuh nggak? Waktu kita rekaman pun juga, kalau rekaman kan biasa ya, terus waktu kita preview ya, Waktu kita kita edit itu ya. kok jadi gini ya? Kok jadi gini ya? Kok jadi merinding? Jadi merinding gitu kan? Oke. Karena waktu rekaman, ketika kita guide kan lagi piano doang gitu. Piano kemarin diisi Mas Penot gitu. Terus aku isi vokalnya, terus lagi diisi sama yang profesional piano itu mau jadi merinding gitu. Oke. Berarti ekspektasi kalian jauh lah ya. Jadi mencapai ekspektasi hasilnya ya. Iya. Tapi bisa dibilang itu spontan nggak untuk pembuatannya? Atau butuh waktu lama juga? Kalau pembuatannya lumayan lama kemarin. Kita bikinnya Februari sampai bulan Juni 2022. Oke. Tapi kalau untuk aransemen sih cepet sih. Untuk aransemen cepet. Spontan, kalau untuk aransemennya nggak lama. Nggak lama. Jadi masing-masing dari kalian job desk-nya apa nih untuk single ini? Kemarin kita workshopin, jadi mereka nyumbang ide kayak semua waktu kita rekaman mereka juga ikut ini. Oh kayaknya nih kalau pas piano yang bagian ini dikasih ini enak nih gitu. Oke. Terus si Mas Chandra sama Mas Penot ini dia terlibat dalam pembuatan cerita di video klipnya. Oh, menarik. Tapi kalau misalnya dilihat juga dari video klipnya itu kan ada narasi dulu tuh Kak di awal, bener ya? Nah, pas bikin lagunya itu emang udah kepikiran nggak konsep video klipnya nanti bakal seperti itu? Belum ya Mas? Belum. Ini yang bikin narasinya Mas Penot. Mas Berat yang bikin narasi, oke. Itu belum kepikiran sama sekali ya, Belum. pas untuk itu. Oke, tapi kenapa bisa kepikiran untuk narasi itu ada tuh Kak? Ada akhirnya terselip di video. Karena ini, aku menangkapnya nanti yang mengkonsumsi lagu ini akan siapa aja sih, dari semua kalangan kayaknya kan. Jadi aku nulis ceritanya juga kayaknya yang bisa diterima di semua kalangan. Oke. Jadi nggak begitu segmented tuh. Nah, terus di video klip itu juga ada terdengar suara anak kecil. Iya. Iya sih. Nah, itu video suara anak kecil di video nggak sih Kak? Atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu kebetulan Anaknya Mas Penot. Oh, perfect. Jarang loh yang, tapi seru jarang loh yang nanya ini. Oh iya. Ada suara anak kecilnya itu Belum jarang. ada yang nanya. Oke. Baru dia ini. Oke. Nah, kenapa bisa tuh tiba-tiba anaknya Mas ikutan? Karena kalau dalam aransemen itu biasanya kan kita preview itu kayaknya ada suara anak kecilnya lebih lebih dalam nih kayak gitu, lebih dapet nih. Ya udah yang deket kan anak aku, jadi ya udah langsung ayo deh rekaman, udah gitu aja. Pakai acara bujuk-bujuk gitu atau lumayan sih, tapi habis ini dibeliin jajan. beneran dibeliin Iya, tadi beliin jajan. lato-lato ya, dijajan lato-lato. Nah, itu untuk syutingnya di Progo juga Kak? Belum propose. Kalau Progo semua. Semua. Ya, ide konsep untuk video klip itu siapa yang menciptakan? Untuk cerita video klipnya Mas Penot sama Mas Chandra. Mas Venda sama Mas Chandra. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong, kalian udah punya 3 album. Terus album kedua itu ada 22 lagu, yang mana kan jarang-jarang tuh Kak band punya lagu sebanyak itu dalam satu album. Nah,
Gimana tuh kalian kok bisa kepikiran untuk bikin lagu sebanyak itu sih dalam satu album? Karena tertrigger dari album pertama sih kemarin. Album pertama kan bisa dibilang lumayan ya. Ya mini album juga kan, tapi lumayan gitu loh. Terus kita pengen yang produktif banget di album kedua dan pengen beda sama yang lain. Biasanya kalau album kan rata-rata di 15-18 gitu. Terus kita cobalah kita bikin lebih dari 20. Nah, tapi ini sepengetahuan aku aja ya. Biasa kadang ada artis yang mikirnya kalau kebanyakan lagu di album itu banyak juga pendengar yang dalam tanda gue itu kayak bosen atau apa, banyak gak sukanya. Nah, itu terjadi nggak di album Karena Mereka ini? Terjadi. Dan itu sebuah ketakutan nggak sebelumnya, Kak, untuk memutuskan itu? Kalau pas produksi sih nggak ada ketakutan karena tertrigger dari lagu album pertama lumayan nih. Terus kita coba kalau kita bikin aja sekalian yang banyak. Tapi ya emang bener tuh di akhir-akhir lagu emang di akhir-akhir list lagu tuh emang jarang yang dengerin. Kalau misalnya dari sudut pandang kakak sekalian nih sebagai bandnya, itu kenapa sih Kak kayak gitu? Mungkin ini ya, kalau menurutku kalau kita semua nge-play di Spotify gitu kan, itu mungkin kalau kita udah dengerin semua 1 sampai 7 lagu atau sampai 10 lagu tuh mungkin udah kita stop sendiri gitu loh. Ada yang seperti itu juga. Terus ya mungkin emang yang list terakhir itu emang nggak kenotis. Karena mungkin juga pas dengerin albumnya di awal udah dapet yang enak, terus nggak explore lagi, bisa jadi kali ya kayak gitu. Tapi disayangkan nggak Kak? Atau enggak? Enggak ya? Beda. Beda gimana tuh perbedaannya masing-masing, mungkin punya pendapatnya? Karena kalau aku kan yang menciptakan lagu gitu. Kalau sangat disayangkan ya sebenarnya ada juga sangat disayangkan. Makanya di album ketiga kita langsung balik ke mini lagi. Biar semuanya didengerin. Tapi emang terjadi didengerin semua. Didengerin semua. Dan setelah itu kalian jadi mikir, udah kita mini aja nih ke depannya. Enggak, kalau yang album sebentar lagi kan kita harus album keempat nih. Kita ecer ya. Jadi ditunggu aja. Ecerannya. Di warung-warung tertentu. Enggak, yang jelas kita tuh selalu mencoba. Kalau nggak mencoba kita nggak tahu. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal mencoba nih Kak, sejauh 13 tahun perjalanan ini Karena Mereka sempat kayak gonta-ganti genre gitu nggak sih Kak? Enggak ya? Enggak ya? Oke, tapi ada niatan pengen coba-coba di tanah situ nggak? Ganti keroncong gitu. Sama koplo ya? Sama koplo. Itu masih banyak sih ya dengerin. Enggak, bercanda. Enggak, ternyata bercanda. Oke, untuk teman-teman jangan lupa tonton video klip Karena Mereka yang berjudul Ayah Ibu di YouTube channelnya Karena Mereka. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di Karena Mereka _official, Facebooknya di Karena Mereka official. Oh ya, TikTok juga lupa, TikTok Karena Mereka _official. Oke, isi TikToknya ada joget nggak? Ada. Wah, seru. Yang joget siapa? Penonton. Kan mosing. Iya, mosing. Oke, itu tadi dia ngobrol-ngobrol kita bareng sama Karena Mereka. Jangan lupa tuh tadi didengerin, ditonton, dan dikunjungi laman-laman media sosial mereka ya. Oke, kalau gitu gue Nada dan Karena Mereka pamit. Bye. Bye.